Cinta Palembang News and Talk. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan tersebut diambil Bupati Oki mengingat terjadi eskalasi karhutlah hingga mengancam bencana kabut asap. Dengan status tanggap darurat, maka konsentrasi penanganan karhutlah akan difokuskan di Oki, mulai dari pendanaan dan pengerahan personil pemadam baik udara maupun darat. Lalu seperti apa penjelasannya, kami temui Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan BPBD Sumsel, Ansori. Cinta Palembang News and Talk. Selamat siang Pak Ansori. Ya, selamat siang. Baik Pak Ansori, kami hubungi kembali ya terkait dengan update terkini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Oki yang sejauh ini kabar yang kami terima sudah ditingkatkan statusnya Pak ya, dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, benar Pak Ansori? Iya benar, jadi untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berdasarkan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir ini ditingkatkan statusnya menjadi tanggap darurat dari sebelumnya siaga darurat. Tentu konsekuensi ini ada yang mengikuti dari personil, peralatan, pembiayaan, kemudian juga mungkin upaya-upaya gakum lainnya. Kalau selama ini mungkin pembiayaan ini secara APBD-nya melalui anggaran-anggaran rutin, tentu dengan penetapan ini bisa dianggarkan melalui anggaran-anggaran taktis lainnya, termasuk penegakan hukum misalnya. Kalau selama ini dilaksanakan secara persuasif, tentu harus lebih represif pada pelaku pembakar yang terbukti melakukan pembakaran. Baik. Jadi artinya konsekuensi yang diterima selain juga tadi hukuman yang maksimal untuk jika menganti ada oknum-oknum yang terlibat dalam pembakaran lahan, namun untuk pendanaan dan sebagainya ini dimaksimalkan di wilayah Kabupaten Oki, termasuk juga seluruh personil dan juga bantuan ini Pak Ansori ya? Iya, jadi untuk personil sebenarnya sudah maksimal apa yang dilaksanakan di kabupaten. Mungkin karena memang keterbatasan jumlah dengan kokuran lahan yang harus ditanggulangi memang luar biasa. Kemarin ini dari Polisian Daerah Sumatera Selatan ini melepas pergeseran. Informasinya ada juga personil yang akan digeser. Artinya ada penambahan personil dari Polri ini ke wilayah Ogan Komering Ilir. Ya, kami juga terima informasi itu, kurang lebih ada 300 personil yang dilepas yang nantinya mungkin akan dipusatkan di wilayah Kabupaten Oki. Ini lahan yang terbakar kan cukup luas Pak ya. Dari informasi yang kami terima juga sudah mencapai 2.625 hektar. Benar Pak Ansori? Sepanjang Januari hingga Agustus ya kabarnya. Ya, jadi untuk manual mungkin agak susah hitungannya karena memang lahannya terpisah-pisah yang terbakar. Tapi dari rilis dari Kementerian LHK yang didapat melalui pencitraan satelit ini di Sumatera Selatan ini sudah mencapai 4.000. Untuk Oki memang paling besar luas kebakarannya. Ya, ini dari terakhir kita berbincang terkait dengan lahan luasan yang terbakar, ternyata sekarang sudah semakin bertambah. Untuk kecamatan, masih kecamatan yang sama Pak, itu yang menjadi fokusnya, seperti Pangkalan Lampam, atau yang lainnya nih Pak, yang menjadi perhatian juga nih Pak Ansori? Ya, jadi untuk beberapa minggu terakhir ini memang wilayah Pangkalan Lampam ini sepertinya masif, karena memang lahan gambut yang terbakar, kemudian jarak tempuh dari sarana jalan ini cukup jauh, kemudian sudah mulai mengurang, jadi upaya-upaya waterbombing lah mungkin yang lebih diandalkan. Untuk personil ini sudah sangat jauh ke tengah, mungkin kita hanya bisa melokalisir. Tapi wilayah-wilayah juga seperti Pampangan ini cukup banyak juga, kemudian Pedamaran Timur, Tulung Selapan ini juga ada yang terbakar. Dan lahan-lahan tersebut rata-rata ini gambut, ini yang terus kita pertahankan supaya kalaupun terjadi terbakar ini tidak meluas. Jadi upaya relokasi di lapangan ini akan kita maksimalkan selain upaya pencegahan supaya jangan terjadi titik-titik baru.
Iya, artinya juga selain pemadaman darat, udara untuk helikopter waterbombing dimaksimalkan. Sejauh ini berapa helikopter yang mungkin berusaha untuk memadamkan? Kabarnya juga ini untuk stok persediaan air juga cukup kurang kabarnya Pak Ansori ya? Iya, jadi untuk sumber air ini memang agak jauh kita ngambilnya. Kalau kemarin mungkin dari titik lokasi ini butuh waktu kisaran 5-7 menit. Informasi terakhir ini sudah sampai 12 menit, jadi sudah agak jauh. Nah, kalau sudah jauh ini artinya durasi waterbombing juga ini berkurang. Jumlah waterbombingnya. Nah, yang kalau untuk jumlah helikopter waterbombing ini ada 6 unit, tapi ini semuanya tidak bisa terbang. Artinya memang ada aturan, ada SOP. Dari beberapa jam terbang ini harus istirahat, harus ada penggantian spare part. Artinya tidak semuanya sekaligus gitu Pak ya? Ya paling 4 atau bahkan pernah sampai cuma 2 yang bisa terbang karena ada kendala operasional memang bukan tenis, tapi memang harus istirahat. Seperti kru ini kalau 7 hari terbang ini harus istirahat 1 hari. Kemudian ada penggantian spare part yang harus diganti setelah sekian jam terbang, begitu. Jadi intinya juga bergiliran ini Pak ya, dari 6 total ini bergiliran untuk terbang, artinya jam tugasnya juga disesuaikan dengan kondisi fisik dari pilotnya nih Pak Ansori ya? Iya benar, jadi makanya kita demikian rupa supaya ini bisa maksimal. Artinya wilayah-wilayah prioritas menjadi yang prioritas utama. Tapi untuk saat ini memang wilayah Oki menjadi prioritas kita. Walaupun di Ogan Ilir juga ini sebenarnya banyak terjadi kebakaran. Tapi kita bersyukur ini terjadinya bukan di lahan gambut. Jadi walaupun besar ini relatif kerawanannya ini rendah. Ya, meskipun juga viral, apalagi di sepanjang jalan tol Palembang Indralaya yang sempat terjadi kemarin, namun itu tidak terlalu signifikan, meskipun kita masyarakat biasa melihatnya luar biasa. Apa kabarnya daerah-daerah yang dianggap lebih rawan lagi atau lahan gambut ini Pak Ansori ya? Iya benar. Jadi untuk wilayah Ogan Ilir itu relatif sehari-hari ini bisa kita padamkan. Kemarin malam itu sampai jam 12 sudah kondusif, walaupun asap tinggal sedikit-sedikit. Artinya kalau bisa dilokalisir mati, tapi karena lahannya memang sangat luas, kemudian ya mungkin ada keteledoran masyarakat atau hal lainnya, kembali lagi terjadi kebakaran. Ini berulang. Artinya selama bahan bakarnya masih ada dengan kondisi yang kering, dengan ketidakhati-hatian pengguna jalan karena memang ini open access, ini potensi untuk terjadinya kebakaran mudah. Jadi upaya-upaya pencegahan, patroli ini kita usahakan untuk dimaksimalkan juga. Walaupun kadang-kadang kita sibuk, nggak sempat lagi karena memang harus memadamkan kebakaran yang terjadi. Berbagi tugas, namun tugas yang diterima cukup banyak, jadi cukup keteteran juga Pak Ansori ya? Iya. Baik, tapi baru wilayah Oki Pak ya yang meningkatkan status ya dari seluruh wilayah kabupaten kota yang dianggap rawan terbakar ya di Sumsel ya? Iya, jadi untuk wilayah yang rawan hanya Oki yang meningkatkan status. Sebenarnya wilayah lainnya yang rawan ini Muba, tapi Muba ini relatif lebih aman karena kemarin sempat terjadi hujan di wilayah tersebut. Nah, kita berharap juga mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa terjadi hujan. Karena perkiraan BMKG dari tanggal 16 sampai 21 ini ada potensi awan. Nah, karena ada potensi awan tersebut, maka kemarin BMKG dengan BRIN, kemudian BNPB melakukan rapat koordinasi singkat. Jadi diputuskan untuk dilaksanakan operasi TMC nanti di Sumatera Selatan di tanggal tersebut. Mudah-mudahan potensi awan yang ada ini bisa dimaksimalkan oleh TMC untuk menjadi hujan. Iya, karena mungkin nanti setelah ini kami juga akan mengajak berbincang dari BMKG Pak Ansori terkait dengan bagaimana untuk pantauan cuaca beberapa hari ke depan ya. Insya Allah juga sesuai dengan harapan kita. Tapi ini BNPB juga berupaya membuat hujan buatan di Sumsel ini kabarnya Pak ya?